Menghadapi kesulitan. Kita mesti tidak menjadi kecil hati jika menghadapi masalah. Sebaliknya, bertindaklah bijaksana untuk mengatasinya. Tiada orang yang masih memikirkan keduniawian yang bisa lepas dari masalah. Jadi, bukan orangnya yang membedakan seseorang yang bijak dari yang tidak bijak, melainkan cara ia menghadapi masalah. Istri Sokrates yang berwatak buruk selalu menemukan kesalahan dalam diri suaminya dan sering mencelanya hampir setiap hari. Suatu hari, ketika ia telah menyelesaikan semua yang harus dikatakannya, Sokrates memuji istrinya itu dengan mengatakan bahwa dibandingkan hari-hari sebelumnya, kata-katanya saat itu lebih baik dan gayanya juga lebih menarik. Ini menunjukkan bagaimana orang yang bijaksana menghadapi tuduhan dan celaan dengan humor. Pandit Nehru satu kali pernah berkata, "Kita harus menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Kita mau tidak mau harus menghadapinya. Tentunya dengan berdasarkan pada ajaran spiritual. Tetapi jangan melarikan diri darinya atas nama spiritualisme." Ella Wilcox tersenyum menghadapi kesulitan hidup. Cukup mudah untuk bergembira tatkala hidup mengalun seperti lagu. Namun manusia yang mulia adalah ia yang bisa tersenyum ketika segalanya jadi salah. Karena kesulitan adalah ujian bagi hati yang selalu datang bersama tahun. Senyum yang berharga, pujian dunia adalah yang bersinar dari air mata. Dr. Rabindranath Tagore, penyair termasyhur dari India, dalam syairnya menjelaskan bagaimana menghadapi masalah tanpa takut dan cemas. Semoga aku tak berdoa dijauhkan dari mara bahaya, tetapi berdoa agar tidak takut menghadapinya. Semoga aku tak berdoa menghilangkan rasa sakit, tetapi demi hati yang menaklukkannya. Semoga aku tak rindu diselamatkan dari takut, tetapi berharap kesabaran untuk memenangkan kebebasan. Sesuatu yang tak menyenangkan hadir. Misalnya, milik kita yang paling berharga hilang atau rusak. Ada dua cara menghadapi kehilangan dan kerusakan. Kita bisa memilih untuk menyesalinya dengan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Atau kita bisa melupakannya saja dengan berkata, "Benda itu sudah pergi. Sungguh sayang. Tapi buat apa membiarkannya membuat kita sengsara?" Lebih baik menyusuri apa yang menyebabkan benda itu hilang atau rusak, agar kejadian itu tidak berulang di masa-masa yang akan datang. Kita juga bisa memikirkan bagaimana mengganti benda itu
atau bagaimana menyelesaikan masalah yang timbul akibat kejadian itu. Jika kehilangan itu tidak berpengaruh pada orang lain, kita bahkan bisa mulai melakukan yang lain untuk melupakannya. Karena adalah sifat semua yang terbentuk untuk mengalami kejadian seperti itu. Jika sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi dan berada di luar kekuasaan kita, maka dengan dukungan pengertian terhadap hakikat kehidupan, kita mesti memiliki keberanian untuk menghadapinya. Dengan kata lain, pakailah kerangka pikiran yang positif jika dihadapkan pada kesulitan, daripada menenggelamkan diri dalam keadaan negatif. Jika penderitaan datang sebagai akibat dari kerangka pemikiran negatif, semua itu adalah kita sendiri yang mencari dan menyebabkannya. Menurut sabda Buddha, pikiran mendahului semua keadaan. Pikiran adalah pelopor. Semuanya merupakan hasil pikiran. Buddha juga mengajarkan bahwa penderitaan disebabkan oleh ketidaktahuan. Ia menunjukkan kepada kita cara membuang penderitaan itu. Tetapi kita sendiri juga yang mesti berusaha mendapatkan kebahagiaan.